Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami yang beranggotakan Ananda Dita Putri, Gede Satya Yudatama, Sri Munjiati, dan Tiara Andini yang bertemakan fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Serta menurut Center of Good bahwa pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Hakikat PKN di sekolah dasar adalah sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pengertian pendidikan kewarganegaraan secara umum. Pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Andini. Kewarganegaraan. Dari fungsi pendidikan kewarganegaraan. Jadi, fungsi PKN di sekolah dasar adalah sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Adapun fungsi lainnya yakni pertama, membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Yang kedua, mengembangkan dan melestarikan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka. Yang ketiga, dapat mengapresiasikan cita-cita nasional. Yang keempat, mengembangkan dan membina siswa menuju terwujudnya manusia seutuhnya yang sadar politik. Yang kelima, wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Yang keenam, membina pemahaman dan kesadaran siswa terhadap hubungan antar sesama warga negara dan pendidikan. Yang selanjutnya, membina, mengembangkan, dan melestarikan konsep nilai moral dan norma Pancasila secara dinamik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, membina dan mengembangkan jati diri manusia Indonesia seutuhnya. Yang selanjutnya, memuat acuan pokok pola pembinaan dan pengembangan program dan pengajaran pendidikan Pancasila. Lalu yang terakhir, fungsi dari pendidikan kewarganegaraan yaitu membina perbekalan pengetahuan dan keterampilan okupasional selaku guru PPKN dan tata negara Republik Indonesia pada persekolahan. Pendidikan kewarganegaraan, menurut Branson, tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara, bagian, dan nasional. Tujuan pembelajaran PKN dalam Depdiknas adalah untuk memberikan kompetensi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Jadi tujuan pendidikan kewarganegaraan sendiri di sini siswa yang telah memperoleh pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menanggapi isu-isu kewarganegaraan terkait
isu yang positif maupun negatif. Jadi diharapkan peserta didik atau siswa mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada terkait kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi di sini siswa atau peserta didik diharapkan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat secara sadar. Dalam artian ketika melakukan suatu kegiatan seperti gotong royong maupun kegiatan-kegiatan positif lainnya, peserta didik diharapkan sadar bahwa kegiatan yang dilakukan itu memang berada dalam hal yang benar atau jalan yang benar, bukan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Jadi peserta didik di sini diharapkan dapat berkembang secara positif. Dalam artian dapat mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang baru secara baik, sehingga pengetahuan-pengetahuan tersebut entah itu pengetahuan dalam hal demokrasi ataupun yang lainnya yang memang menyangkut kehidupan bernegara, dan diharapkan peserta didik tersebut dapat setidaknya mempraktekkan pengetahuan tersebut untuk kehidupan bernegara yang damai. Kemudian tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Zahiri atau tujuan pendidikan kewarganegaraan oleh pendapat Ali. Ya, yang pertama secara umum tujuan PPKN atau pendidikan kewarganegaraan harus ajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian yang kedua ada tujuan pendidikan kewarganegaraan secara khusus. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara khusus yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat. Kemudian yang pertama, memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah. Kedua, meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak keindonesiaan. Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke peserta didik, mengunggah kesadaran anak didik sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila. Memberikan motivasi agar dalam setiap langkah mampu bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai norma dan moral Pancasila. Kemudian mempersiapkan anak didik untuk menjadi warga negara dan warga masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab serta mencintai bangsa dan negaranya. Kemudian serta untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Dan selanjutnya berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. Yang kesembilan, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia. Yang terakhir, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam persatuan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami.